على محمد وعلى آل محمد. Rasul diutus sebagai rahmat bagi semua bangsa dan umat. Rasul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan menyampaikan pembahasan dari ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, sudah sering kita dengarkan, dan menarik bagi saya itu, yaitu surat At-Tin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa yang menarik sebenarnya dari ayat ini gitu? Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah pada tiga tempat, Wat-tin, waz-zaitun. Meskipun para ahli tafsir memaknai Wat-tin, waz-zaitun itu berbeda pendapat. Yang masyhur adalah ya buah tin dan buah zaitun. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa itu nama sebuah masjid, Masjid Ashabul Kahfi. Kemudian Ibnu Abbas itu juga punya pendapat bahwa yang dimaksud dengan At-tin di situ adalah masjid Nabi Nuh gitu. Tetapi secara umum bahwa At-tin, Wat-tin, waz-zaitun adalah sebuah bukit di Palestina yang kemudian banyak ditumbuhi oleh buah tin dan buah zaitun. Ini menjadi penting ya untuk kita ketahui, karena nanti sebenarnya untuk apa sih Allah itu harus bersumpah atas nama buah, atas nama bukit yang dipenuhi dengan buah tin dan zaitun ini. Kemudian yang kedua, waturi sinin. Allah juga bersumpah atas nama bukit Tursina, atau di semenanjung Sinai. Bukit Tursina itu sekarang tempatnya di Mesir gitu. Wahadal baladil amin, yaitu yang ketiga ini lebih mudah kita pahami karena dia adalah yang dimaksud adalah Al-Makkah Al-Mukarramah. Nah, secara umum ada review yang bagus yang disampaikan oleh para mufassir bahwa Wat-tin waz-zaitun itu sebenarnya bukan merujuk kepada buahnya, tetapi pada situasi bagaimana di Baitul Maqdis itu kemudian lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari rahim Maryam gitu. Ini yang kemudian menelurkan atau melahirkan satu agama yang kita sebut sebagai agama Nasrani. Kemudian yang kedua tadi adalah waturi sinin. Allah itu bersumpah atas nama bukit Tursina ini, yang tempatnya tadi di Mesir itu sebenarnya yang dimaksud bukan hanya bukitnya, tapi ada peristiwa yang sangat penting di sana, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam itu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita kenal ini kemudian melahirkan agama bagi Bani Israel, dan tentunya sebenarnya pada waktu itu bukan hanya untuk Bani Israel tapi juga untuk seluruh dunia, yaitu agama Yahudi. Jadi bukan bukit Tursina yang kemudian menjadi perebutan Israel dengan bangsa Arab pada waktu itu, yang kita tahu sejarahnya menjadi perebutan dan kemudian menjadi kompensasi dari gencatan senjata antara Mesir dan Israel pada dekade modern ini. Wahadal baladil amin. Yang ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah, negara atau balad yang amin, yang tentram. Ketika orang masuk di dalamnya menjadi tentram, aman dan lain sebagainya. Dan di sini lahir
seorang nabi kita yang kemudian diberi Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, jadi yang dimaksud dengan sumpah Allah ini sebenarnya Allah itu bersumpah pada 3 agama, ya. Pada agama Nasrani, pada agama Yahudi, pada agama Islam. Pada Baitul Maqdis yang kemudian ada Al-Aqsa, di sana ada penyebaran agama Nasrani, kemudian Nabi Musa kemudian dikenal sebagai penyebar agama Yahudi, dan kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai penyebar agama Islam. Nah, oleh karena itu lanjutan dari ayat ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik ciptaan. Cara berjalannya bagus, struktur tubuhnya bagus, berjalan di muka bumi juga bagus, diberi perangkat hukum, apakah itu hukum alam, hukum sosial dan sebagainya, dengan hukum yang bagus. Tetapi ingat, pada kelanjutan ayat ini, summa radatnahu asfala safilin. Dari bentuk yang bagus itu kemudian dikembalikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah asfala safilin, dengan sejelek-jeleknya, ya, dengan serendah-rendahnya. Kalau di kita mungkin asfala safilin ya serendah aspal lah begitu. Ini kenapa? Intinya adalah bahwa ketika Allah bersumpah dengan 3 agama tadi, ini menunjukkan bahwa kita semua itu akan menjadi ahsanat takwim tadi, akan tetap menjadi bentuk yang sempurna, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang punya derajat di dunia ini baik, di akhirat nanti baik gitu, ketika kita berpegang teguh kepada agama. Jadi tidak sesederhana itu kemudian Allah bersumpah atas nama buah-buahan, atas nama bukit, atas nama sebuah tempat. Tetapi di balik itu ada makna yang tersimpan, bahwa agama-agama yang menyebar itulah yang disebarkan oleh Nabi Isa, yang disebarkan oleh Nabi Musa, yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu menjadi standar bahwa ketika kita diberi ahsanat takwim, diberi bentuk yang sebagus-bagusnya, maka akan kita pertahankan itu. Kecuali manusia kemudian berbuat tidak baik, dia dikembalikan summa radatnahu asfala safilin. Illa, kecuali, ya, di sini disebutkan bahwa illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dua saja di dalam surat At-Tin ini, meskipun dalam surat-surat yang lain nanti disebutkan ada 3, ada 4, tetapi dalam surat At-Tin ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini kemudian kita kembalikan tadi ke asal tadi, kenapa Allah kemudian bersumpah atas nama buah tin, wa zaitun, bukit Tursina, kemudian sebuah balad di Makkah ini. Itu yang pertama, ada bagaimana keimanan itu ditegakkan, ya. Kemudian wa amilus solihat, tidak cukup dengan iman saja. Kita tidak cukup meyakini Allah, karena dengan iman saja tidak cukup. Iblis itu beriman kepada Allah. Bagaimana dia tidak beriman? Dia bertemu dengan Allah, dia pernah hidup di surga, ya. Tapi dia tidak amilus solihah, tidak taat, ya. Karena amilus solihah ini lebih banyak pada ketaatan saja, taat pada hukum alam, taat pada hukum Allah, taat pada hukum sosial yang baik gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita kemudian tetap pada posisi ahsanat takwim tadi, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik manusia, atau dalam bahasa kita disebut sebagai manusia seutuhnya, insan kamil dan lain sebagainya. Ini adalah inti dari surat At-Tin ini. Nah, orang yang demikian ini, dalam akhir ayat ini disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan diberi nikmat yang tidak putus-putus, nikmat yang terus-menerus. Kenapa? Karena standar kehidupannya itu jelas. Standar kehidupannya adalah berbasis pada agama. Apapun yang ada di dunia ini dikembalikan kepada agama. Apalagi agama kita. Nah, itu bukan
agama yang hanya mengurusi spiritualitas saja, tetapi agama yang mengurusi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana juga dengan manusia. Mengurusi bagaimana kita itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bukan hanya dalam bentuk ritual-ritual. Ada kesalehan sosial, mengatur dunia ini, mengatur jalan supaya aman bagi orang, bagian dari agama. Mengatur ekonomi supaya berjalan, tidak ada yang terzolimi dan sebagainya, itu juga bagian dari ekonomi. Mengatur politik supaya tidak ada kecekcokan, tidak ada bencana, itu juga bagian dari agama. Bahkan yang sedang kita kampanyekan adalah mengatur ekosistem kita, menjaga hutan kita, menjaga sungai kita supaya mengalir dengan baik, menjaga iklim kita, itu juga bagian dari ajaran agama kita. Oleh karena itu, dengan menempatkan standar hidup kita sesuai dengan ajaran agama, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tetap pada ahsanit taqwim tadi, orang yang diberi bentuk yang sebaik-baiknya, baik akhlaknya, baik jisimnya, baik ibadahnya, dan baik nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, saya kira sampai ayat ini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. Jadi intinya adalah bahwa coba kita fahami kembali kenapa Allah bersumpah atas nama 3 tempat tadi, dan kemudian apa hubungannya dengan bentuk kita yang bagus, yang bisa saja dikembalikan kepada kepada bentuk yang sejelek-jeleknya, kepada derajat yang serendah-rendahnya. Tetapi kemudian Allah juga memberikan 2 alat. Kita iman kepada Allah dan kita melakukan amal soleh di dunia ini, sehingga jiwa kita yakin bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sebagaimana yang kita deklarasikan setiap kita sholat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.